Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi dengan dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN sebagai aparatur negara yang bebas dari intervensi golongan dan parpol, berada di daerah, pusat, dan luar negeri, serta terdiri dari PNS dan P3K. Peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Adapun hak dan kewajiban dari ASN. PNS dan P3K memiliki kesamaan hak dalam hal gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua hanya dimiliki oleh PNS. Kewajiban ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, tidak menyalahgunakan jabatannya, memberikan informasi secara benar, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pangkat dan jabatan, 4. Pengembangan karir, pola karir, 5. Promosi, 6. Mutasi, 7. Penilaian kinerja, 8. Penggajian dan tunjangan, 9. Penghargaan, 10. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 11. Disiplin, dan 12. Perlindungan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. Pengadaan PNS diumumkan secara terbuka dan setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar, dan penyelenggaraan seleksi diadakan terdiri dari 3 tahap. Pengembangan karir berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas, dan moralitas. Berdasarkan pasal 72 UU ASN, promosi didasarkan dari kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, dan pertimbangan dari tim. Penghargaan ASN berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Pemberhentian berupa pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. Perlindungan ASN berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Salah satu visi Presiden untuk Indonesia yaitu pembangunan SDM. Pembangunan SDM dapat dilakukan dengan literasi digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital, digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital ethics adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Pilar literasi digital terdiri dari etika bermedia digital, budaya bermedia digital,
aman bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Etika digital dibutuhkan sebagai panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan dalam menggunakan media digital. Cakap bermedia digital terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras. Yang kedua, pengetahuan dasar tentang mesin telusur. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat. Dan keempat, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce. Terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital, yaitu kognitif, afektif, dan konatif atau behavioral. Implementasi literasi digital. Literasi digital dapat diimplementasikan dalam hal mesin pencarian informasi, aplikasi media sosial, aplikasi dompet digital, netiquette atau etika berinternet, informasi hoax, proteksi data pribadi, penipuan digital, minor safety atau catfishing, dan digital rights atau hak digital warga negara. 3 tahapan kerja mesin pencari informasi yaitu penelusuran crawling, pengindeksan atau indexing, dan pemeringkatan atau ranking. Menurut data bulan Oktober tahun 2020, aplikasi pesan terbesar masih dikuasai oleh WhatsApp. Sekarang, sekurang-kurangnya terdapat 5 dompet digital yang populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Contoh netiquette yaitu jangan menggunakan huruf besar atau kapital dan memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Hoax merupakan berita bohong. Tips melindungi diri dari hoax yaitu currency, keterbaruan informasi, relevance atau relevansi, authority, penulis, akurasi atau ketepatan, purpose atau tujuan. Tips aman bertransaksi digital yaitu simpan riwayat transaksi, hindari memberikan password, kode OTP, dan data penting lainnya. Jangan gunakan tanggal lahir, nomor ponsel, nama teman, hewan, saudara sebagai kata sandi. Berhati-hati dengan pesan scam dan berhati-hati menggunakan komputer umum. Tips perlindungan data pribadi yaitu gunakan password atau sandi yang kuat, hindari untuk membagikan data pribadi, dan pilih aplikasi yang dipasang di gawai. Jenis penipuan digital ada scam, spam, phishing, dan hacking. Digital rights adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak harus tetap diiringi dengan tanggung jawab.